Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Rediansa dengan NIM 30, Prodi Teknologi Industri Pertanian dari kelas R002. Di sini saya akan menerangkan jawaban dari soal yang diberikan oleh Ibu Yernisa. Di mana soal yang pertama, jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Jawabannya adalah perbedaan konsep sortasi dan grading hasil pertanian. Yang pertama itu sortasi, yang dimana sortasi adalah proses memisahkan bahan yang baik dan yang cacat berdasarkan kondisi fisik seperti rusak, busuk, tercampur, benda asing, dengan tujuan menjaga mutu awal dan mencegah kontaminasi pada tahap berikutnya. Contohnya, contoh komoditasnya seperti cabai dipisahkan antara cabai segar dan cabai busuk. Kemudian contoh lain seperti beras dipisahkan dari batu, sekam, atau gabah. Alat yang digunakan sortasi manual seperti tenaga manusia, kemudian meja sortasi, kemudian conveyor sortasi, kemudian air washing, seperti sortasi dengan perbedaan massa jenis. Kemudian ada grading, yang dimana grading adalah proses pengelompokan bahan yang sudah baik berdasarkan ukuran berat, warna, atau mutu. Tujuannya menyeragamkan produk agar sesuai standar pasar. Contoh komoditasnya seperti mangga, grade A, B, C berdasarkan ukuran. Kemudian ada telur, dipisahkan dari telur kecil, telur sedang, dan telur besar. Kemudian alat yang digunakan seperti ayakan, kemudian grader roller, kemudian weight grader, kemudian color color sorter. Ya, yaitu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu sortasi buang yang jelek, kemudian grading itu kelompokkan yang bagus. Kemudian soal nomor 2, soalnya adalah mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan. Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk dan umur mesin. Jawabannya adalah pentingnya proses pembersihan awal sebelum pengolahan lanjutan. Yang pertama, menghilangkan kotoran seperti tanah, debu, batu, dan logam. Yang kedua, mengurangi cemaran mikroba. Yang ketiga, menjaga keamanan pangan. Dampak dampaknya terhadap dampaknya terhadap sebagian dampaknya terhadap yang pertama mutu produk, yaitu produk lebih higienis, kemudian warna, rasa, dan aroma tidak rusak. Kemudian dampak pada umur mesin, mesin tidak cepat aus, kemudian mengurangi kerusakan akibat gesekan benda keras, kemudian biaya perawatan lebih rendah. Selanjutnya itu soal nomor 3. Soalnya adalah apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Jawabannya, tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian yang pertama memperluas permukaan bahan, kedua mempermudah proses lanjutan, pengeringan, ekstraksi, dan pencampuran. Kemudian mempercepat reaksi kimia dan fisika. Yang keempat, menyeragamkan ukuran produk. Contohnya seperti gabah digiling menjadi beras, kemudian jagung digiling menjadi tepung. Selanjutnya itu soal nomor 4. Soalnya adalah jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disk mill. Lengkapi dengan
lengkapi dengan gambar dan dijelaskan kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Jawabannya adalah perbedaan prinsip kerja hammer-mill dan dismill. Hammer-mill prinsip kerjanya menghancurkan bahan dengan pukulan palu atau hammer yang berputar cepat. Ciri-cirinya tumbukan kuat, ukuran tidak terlalu seragam, menghasilkan panas, cocok digunakan untuk jagung kering, dedak, bahan berserat. Kemudian ada dismill, prinsip kerjanya menghaluskan bahan dengan gesekan antara dua piring atau dis. Ciri-cirinya hasil lebih halus dan seragam, gesekan lebih terkendali. Kemudian cocok digunakan itu tepung beras, kopi, dan bumbu kering. Perbedaan utama dari hammer mill dan dismill, hammer mill itu pukulan, dismill itu gesekan. Kemudian ada soal dari kemudian soal nomor nomor 5. Jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Jawabannya adalah faktor yang perlu dievaluasi jika terjadi kerusakan biji saat pemindahan bahan. Yang pertama, kecepatan konveyor terlalu tinggi. Yang kedua, ketinggian jatuh bahan terlalu besar. Ketiga, jenis alat pemindah seperti screw, belt, bucket, elevator. Keempat, kekerasan dan kadar air biji. Yang kelima, sudut kemiringan alat. Yang keenam, gesekan berlebihan. Selanjutnya itu soal nomor 6. Yang dimana soalnya, mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Jawabannya adalah, mengapa viskositas fluida berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Viskositas itu tingkat kekentalan fluida. Pengaruhnya, fluida kental sulit mengalir. Kemudian pompa sentrifugal kurang efektif untuk fluida sangat kental. Kemudian pompa displacement lebih cocok untuk fluida kental. Contohnya seperti air itu menggunakan pompa sentrifugal, sirup atau minyak menggunakan pompa gear atau screw. Salah satu memilih pompa, aliran tidak optimal dan mesin cepat rusak. Kemudian soal nomor 7, yang dimana soalnya jelaskan alur proses penanganan pasca panen atau jelaskan alur proses penanganan pasca panen, satu contoh komoditas hasil pertanian dan contoh pengolahan menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap bahan eh, atau pada tiap tahap. Jawabannya adalah alur proses penanganan pasca panen, contoh seperti padi menjadi beras. Tahap pasca panen padi yaitu panen. Yang pertama padi dipanen dengan menggunakan sabit. Yang kedua, perontokan dengan menggunakan alat thresher. Kemudian ketiga, pembersihan dengan menggunakan alat cleaner. Kemudian pengeringan dengan menggunakan alat dryer. Yang kelima, yaitu penyimpanan, yaitu di gudang. Kemudian pengolahan menjadi beras, yaitu penggilingan menggunakan alat rice milling unit. Ketujuh, penyosohan menggunakan alat polisher. Yang selanjutnya grading dan pengemasan menggunakan grader dan packing mesin. Hasil akhirnya adalah beras putih siap dikonsumsi. Sekian jawaban ujian mesin dan peralatan industri dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.